Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang nun wiqayah atau bisa disebut juga dengan nun wasol. Nun wasol atau nun wiqayah adalah nun kecil yang terdapat di bawah wasol, hamzah wasol. Nun ini disebut juga dengan nun wiqayah, yaitu nun yang dibaca dengan harkat kasroh jika menemukan huruf yang berharkat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Tanda baca nun wiqayah dalam mushaf standar Indonesia berbeda dengan mushaf Madinah. Mushaf standar Indonesia memberikan tanda nun kecil di bawah dan tanwin berubah menjadi harkat biasa. Sedangkan mushaf Madinah tidak memberikan nun kecil dan tidak merubah tanwin. Cara membaca nun wiqayah atau nun wasol adalah dengan mengganti bunyi tanwin menjadi harkat biasa, lalu setelahnya ditambah huruf nun berharkat kasroh, misalnya fathatain berubah menjadi harkat patah, lalu domatain berubah menjadi harkat domah, dan kasrotain berubah menjadi harkat kasroh. Contohnya di dalam surah Yasin ayat ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ayat sajdah. Ayat sajdah itu di dalam Al-Quran ada 15 ayat, yang mana apabila kita mendengar ayat tersebut baik ketika sholat ataupun di luar sholat, maka kita sunat untuk melaksanakan sujud tilawah, yang bacaannya ataupun yang tata caranya kalau di dalam sholat langsung melaksanakan sujud tersebut dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berapa kali sujud tilawahnya? Yaitu 2 kali. Contohnya surah Al-A'raf ayat 206 yang berbunyi walahu yasjudun. Langsung kita sujud sebanyak 2 kali dengan membacakan doa yang tadi dibacakan. Selanjutnya tentang sipir mustatil. Sipir mustatil adalah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas sabah alifah atau 7 alif. Fungsi dibaca pendek ketika wasol atau dibacanya lanjut, dan dibaca panjang ketika wakof atau berhenti. Contohnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 38. Kalau dibaca panjang, kalau dibaca wasol yaitu berarti pendek, tapi kalau dibaca wakof berarti panjang. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Itu lapad na-nya dibaca pendek karena ada sipir mustatil ketika dibaca wasol dan panjang ketika wakof. Contohnya gimana? Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
Untuk yang selanjutnya terkait sifir mustadir adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Dibaca pendek ketika wasol dan dibaca sukun ketika wakof. Contohnya di dalam surah Al-Hud ayat 68 kata samuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'an lam yaghnau fiha ala inna samuda. Itu untuk dibaca wakof. Ka'an la yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Itu untuk bacaan yang diwasal. Selanjutnya yaitu terkait ahkamul wukuf dan ibtida. Kita harus mengetahui dulu apa definisi wakaf dan juga ibtida itu. Wakaf dalam membaca Al-Quran adalah berhenti sesaat untuk menarik napas atau berhenti karena melewati suatu tanda baca tertentu yang mengharuskan kita itu untuk berhenti, tapi dengan niat melanjutkan bacaan. Adapun yang dimaksud dengan ibtida dalam membaca Al-Quran itu yaitu memulai kembali bacaan setelah wakaf. Untuk ahkamul wukuf wal ibtida di dalam surah yang dibaca di sesi 7, yang pertama yaitu surah Al-Kahfi ayat 38. Itu wakafnya di ahada di akhir ayat. Setiap akhir ayat itu wakafnya wakaf tam. Mengapa disebut wakaf tam? Karena di akhir ayat maknanya sempurna. Maknanya sempurna itu wakafnya wakaf tam. Namun tidak semua di akhir ayat wakafnya wakaf tam. Ini surah Al-Kahfi ayat 38 wakafnya wakaf tam. Sedangkan yang kedua surah yang dibaca adalah surah Al-Ahzab ayat ke-10. Itu di dalam kata dununa ada sifir mustatir yang artinya ada tanda bulatan lonjong di atas alif yang apabila kita membaca dununa tersebut diwasolkan maka harus dibaca pendek, dan apabila tidak diwasolkan ataupun wakaf di dalam kata tersebut maka harus dibaca panjang. Tanda wakaf di sana ada tanda baca ko dan la yang artinya al-waqfu aula. Apa itu al-waqfu aula? Yaitu wakaf lebih utama, wakaf lebih diharuskan. Wakaf lebih utama daripada melanjutkan bacaan. Daripada wasol, utama wakaf di dalam dununa. Surah Al-Ahzab ayat 66 dan juga surah Al-Ahzab ayat 67 sama wakafnya di akhir ayat, berarti wakafnya wakaf tam karena maknanya sudah sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Bapak dosen. Terima kasih.